semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada mata kuliah ini adalah manajemen keuangan pendidikan. Jadi tujuan mempelajari manajemen keuangan ini adalah bagaimana nanti semuanya di sini calon-calon guru yang bisa mengolah keuangan pendidikan lebih baik dan lebih terarah. Jadi kalau kita punya keuangan tapi tidak bisa kita mengolah, maka kita akan sia-sia untuk larinya kemana kita tidak tahu pos-pos apa yang harus kita tuju. Ya, jadi untuk mempertanggungjawabkan uang kita agak kesulitan karena dari awal tidak ada perencanaan keuangan yang akan kita gunakan. Ya, jadi di manajemen keuangan pendidikan ini kita bisa menggali sumber pendapatan dari sekolah, kita bisa menggali informasi-informasi apa yang perlu kita keluarkan untuk kebutuhan setiap hari, dan kita bisa mengetahui pendapatan rutin yang bisa kita terima dan pendapatan tidak rutin yang bisa kita terima. Terus pengeluaran juga bisa kita ketahui, ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran tidak rutin. Ya. Jadi begini, ini ada salah satu contoh apa? Ini ya, ini saya bagi dulu aja ya. Nah, ini saya bagi setiap kelompok nanti dihitung dari jumlah yang saya minta. Ini satu, ini bagian pendapatan. Satu lagi adalah biaya. Jawabnya di sana ya. Oke. Nah, ini kelompok berapa, pendapatannya berapa, biayanya berapa. Ya. Jadi di situ ada pos-pos pendapatan, pos-pos pengeluaran di sekolah itu bisa diketahui. Oh, aku ini biaya untuk eskul, biaya untuk kebun, biaya untuk fotokopi, biaya untuk pembayaran SP, dan semuanya ada di sana. Ya. Coba saya kasih waktu 2 menit untuk menghitung ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Jadi ada yang dinamakan di dalam jurnal ini yang anjurannya, ada yang dinamakan kewajiban, ada yang modal, ada pendapatan, dan ada biaya. Jadi semua itu adalah saya rangkum jadi satu. Itu adalah pos-pos keuangan penganggaran yang setiap harinya sekolah mengeluarkannya. Saya tulis di sini ya, akun kewajiban. Nah, coba yang sudah menghitung kewajiban siapa? Akun modal berapa? 50 juta. 50 juta ya. Akun pendapatan berapa? 15 juta 500. Ya, 15 juta 500. Dari akun biaya berapa? 20 juta 900. Ya, 20 juta 900. Ini di total jumlahnya berapa? Ada ada sejumlah 125 juta 400 ya. Jadi ini adalah ya, biaya-biaya yang digunakan di sekolah untuk kewajiban, untuk modal, untuk pendapatan dan biaya. Sekarang kewajiban, siapa yang tahu apa itu kewajiban? Tadi yang jawab 38 juta, apa itu kewajiban? Di situ ada nggak kewajiban apa saja? Biaya utilitas yang tidak bisa digunakan.
Ya, jadi biaya rutinitas yang tidak bisa ditunda. Contohnya seperti apa? Ya, ya terus ya, banyak kan. Jadi misalnya gaji guru ditunda bisa tidak? Kasihan juga kan ya. Jadi kewajiban itu adalah kewajiban rutinitas keuangan yang selalu dikeluarkan tepat waktu, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda itu berdampak kepada yang bersangkutan. Utang ditunda kan tidak boleh juga. Kita bayar utang, punya utang di bank, utang yang ditunda tidak boleh kan? Sudah sistem yang berbeda. Tapi kalau misal gaji guru ditunda juga tidak boleh ya, karena berhubungan dengan tenaga dan kewajiban seorang guru. Ini wajib dikeluarkan. Nah, kalau modal ini modalnya berapa yang ya? Modal yang ini berapa? Apa itu modal? Kepemilikan yang akan diolah. Ya, jadi modal itu adalah kepemilikan tersebut yang akan diolah. Misalnya kita punya modal 60 juta, mau kita olah buat usaha ya, untuk promosi, untuk biaya modal bahan pokok, untuk apa? Untuk periklanan, semua kan biaya itu diolah untuk menjadi tujuan kita yang ada di sana. Kalau di sekolah, kalau 50 juta ini sudah terlihat dari kebutuhan-kebutuhan yang menjadi bagian operasi di sekolah, operasional ya. Terus akun pendapatan. Ini siapa tadi? Apa itu akun pendapatan? Ya. Ya, penghasilan yang didapatkan oleh sekolah. Dari mana saja akun pendapatan itu? SPP. Ya. Bantuan dana. Terus? Sumbangan. Ya, sumbangan. Jadi akun pendapatan ini tidak tetap. Kadang kalau kita bisa menaikkan prestasi kita, bisa kita maksudnya mengelola aset-aset kita untuk mendapatkan akun pendapatan yang besar. Misalnya kita ada siswa kita yang berprestasi tingkat Jawa Timur atau tingkat se-Indonesia, itu bisa mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Ini juga kadang ya, siswa tersebut juga selain dapat penghargaan juga dapat reward dari pemerintah. Mungkin dapat uang sekian juta, itu termasuk akun dari sekolah, pendapatan sekolah itu untuk siswa. Terus juga kita misalnya sekolah mengadakan lomba karya tulis menang, itu dapat reward juga biasa. Nah, hal-hal seperti itu bisa menaikkan pendapatan sekolah dari akun kegiatan, terus event-event yang kita kembangkan itu bisa meningkatkan pendapatan, dan pendapatan ini tidak bisa dipatok. Misalnya 1 tahun saya harus mendapatkan pendapatan 20 juta, dari mana? Tidak bisa. Ya, tapi ini sifatnya fleksibel. Kalau kita mau kreatif, inovasi, akan mendapatkan akun pendapatan ini. Ya, kita harus kreatif. Misalnya kita bisa memproduktivitas di sekolah itu, misalnya membuat produk sendiri, apa itu air minum atau minuman, apapun itu bisa digunakan juga. Tapi itu memang sifatnya untuk konsumsi ya. Tapi ada yang tidak sifat konsumsi, dari prestasi, dari skill itu bisa dikembangkan ya. Kalau biaya, apa itu akun biaya? Pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk keperluan operasional. Ya, jadi biaya ini misalnya membayar apa? Ada yang tahu? Sekolah membayar PBB. Ya, PBB itu setiap setahun sekali kan, tidak berberat. Terus apalagi yang sekiranya apa? Membayar buku. Ya, membayar buku. Buku itu juga tidak setiap hari, tidak setiap bulan. Ada lagi selain buku? Sekolah membayar LCD. Membeli LCD. LCD itu tidak tentu rusaknya. Kadang sekolah butuh, ya kan? Dia beli. Jadi biaya-biaya di sini adalah tidak ditentukan waktu dan situasinya. Misalnya, oh ada kamar mandi rusak, ya sekolah harus benahi. Ke sekolah berarti ada alokasi dana ini untuk pembiayaan kamar sarana bersama, kamar mandi tersebut. Nah, biaya akun ini adalah tidak bisa juga ditentukan. Aku harus mengeluarkan biaya yang sekian untuk perbaikan tidak bisa. Karena apa? Dari pendapatan di sini sama modal ini, jika kita bisa mengolah, maka apa? Uang kita itu bisa terencana sesuai perencanaan keuangan. Iya, itu salah satunya di situ. Kita akan mendapatkan biaya sekian ya, pendapatan sekian, modal sekian. Jadi yang di sini yang menjadi pengeluaran yang mana? Ini kewajiban dan biaya. Kalau di total berapa kewajiban ini? 38 juta ya. Sama berapa ini? 20 juta 900. Jadi totalnya ada 58 juta 900. Sedangkan kita punya kas berapa?
124 juta. Ini dikuranginya ada berapa? Coba dihitung. 124.400.000 dikurangi 58.900.000, ada selisih berapa di sini? Berapa? 65 berapa? 500 ya, 500 ya. Ini adalah salah satu saving kita, tabungan ya, bisa dikatakan tabungan ya. Kalau belum kita gunakan, maka uang ini adalah saving, tabungan kita. Jika kita berkembang, maka ini bisa kita gunakan untuk pengembangan yang lainnya. Misalnya untuk biaya promosi sekolah, kita bisa gunakan. Ini untuk tahun misalnya 2022, kita punya saving sekian. Karena biasanya saving itu banyak karena konsumsi kita tekan. Kita nggak usah banyak makan, kita nggak usah banyak beli apapun, uang ditabung. Ini savingnya banyak. Tapi kalau kita sudah banyak pengeluaran, akhirnya savingnya akan turun juga. Untuk menaikkan saving, maka konsumsi harus ditekan, dikurangi, supaya savingnya ini banyak. Kalau sekolah savingnya banyak, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Siapa yang bisa? Soal tabungan sekolah banyak ternyata ya. Untuk apa selanjutnya? Misalnya, apa? Bisa membuka usaha. Untuk apa lagi? Bisa. Untuk apa lagi bisa? Mengembangkan kegiatan ekskul. Ya. Jadi misalnya tidak ada ekskul TIK, kita ambil buku TIK untuk dibiayai. Tidak ada guru yang ngaji, kita biayai untuk guru-guru ngaji. Itu bisa. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghitung ya bagaimana cara menghitung akun-akun yang ada di pembiayaan pendidikan ini supaya tahu alokasi dana berapa, pengeluaran berapa, savingnya berapa. Itu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada. Ya, ini salah satu pendapatan dan pengeluaran biaya-biaya yang ada di sekolah. Jadi nanti tugas akhir proyek ya teman-teman adalah membuat catatan secara rinci bagaimana kita membuat alokasi dana di sekolah itu ya dari transaksi-transaksi yang ada seperti ini kita alokasikan, misalnya sudah menemukan tabungan sekian, pengeluaran sekian, dan pendapatan sekian misalnya. Kita buat konsep bagaimana saving ini kita naikkan misalnya. Satu, jadi kita bisa mengembangkan perhitungan untuk keuangan bertujuan untuk menaikkan tabungan. Terus yang kedua, bagaimana kegiatan di sekolah ini diramaikan. Skill siswa kita asah misalnya, banyak-banyak kegiatan ekskul. Terus yang ketiga, bagaimana bangunan sekolah ini kita renovasi. Dari mana dananya diambil dari sini nanti ya. Terus yang ketiga, bagaimana dosen-dosen di sekolah itu menjadi lebih sejahtera, gajinya dinaikkan, ya kan? Jadi dari biaya mana tadi kewajiban ini, misalnya gajinya 1-2 juta, kita naikkan 1 juta jadi 3 juta, berarti savingnya nanti ini berkurang 1 juta ya, dikali 30 guru misalnya. Nah kita tinggal hitung, ya. Boleh. Terus bisa dengan saving yang tinggi, kita bisa untuk THR guru misalnya, ini bisa ya. Jadi THR-nya guru diperbanyak, kasih 10 juta. Gurunya kerasa tidak ngajar, senang ya? Kerasa. Setiap tahun sudah ada harapan THR atau setiap setahun sekali diumrohkan gitu. Buat guru, buat guru dikeluarkan, senang kan ya? Senang ya? Nah, itu nanti kalau semua jadi pengelola keuangan di sekolah, bisa mengolah keuangan sekolah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pertama, misalnya Mas ini mau jadi kepala sekolah ya, sekolah. Aku mau guru-guru ini setiap tahun umroh. Buat program keuangan dulu. Berapa pendapatanku di pos-pos mana pengeluaran saya, pos-pos apa pendapatan yang bisa diolah. Tujuannya untuk setiap tahun umroh. Akhirnya nanti kepala sekolahnya bagus ya. Wah, setiap kepala sekolahnya bapak ini guru-guru umroh semua. Bisa menikmati umroh ya. Target ya. Terus yang kedua, misalnya tidak umroh punya target kepala sekolahnya, guru-guruku harus kuliah S2. Setiap tahun bisa digunakan untuk biaya S2 gurunya.
Misalnya 50% bisa. Asal keuangannya ini tidak minus ya, saving tabungan ini tidak berkurang. Kalau saving tabungan ini berkurang, wah, bayangkan kalau kita makan nggak ada nasi, nggak bisa gerak juga kan ya. Makanya ini harus disiapkan ya. Misalnya kita punya target 1 tahun saving 30 juta saja, yang 35.500.000 bisa untuk pengembangan SDN, sarpras, siswa dan yang lainnya. Terus fasilitas sekolah bisa dikembangkan di sini. Ya, bagus ya. Nah, ini nanti buat perhitungan seperti ini yang lebih rinci. Misalnya satu kelompok ini mengembangkan sarpras, apa yang harus dibangun. Kelompok ini mengembangkan SDN guru, apa yang dibangun. Kelompok ini mengembangkan skill sekolah, apa yang dibangun. Kelompok ini mengembangkan wacana publikasi di sekolah, apa yang perlu dibangun. Jadi setiap tahun konsep-konsep sebagai tugas akhir bisa jelas. Bagaimana sih dijadikan konsep membuat sekolah yang gurunya pinter-pinter bagaimana? Ini konsepnya, ini keuangannya, ini alokasi dananya jelas. Ya, bagaimana sih membuat sekolah supaya sarana prasarannya lengkap, apa yang dilakukan? Ini loh dari awal perencanaan keuangannya, alokasinya sekian, pendapatan sekian, implikasinya sekian. Misalnya bagaimana sih tabungan sekolah banyak? Ya jalannya seperti ini. Tapi kalau sebetulnya tabungan banyak, kalau tidak digunakan juga beresiko. Lebih baik punya visi ke depan, pengelolaan keuangan ini ditujukan sesuai visi dan misi lembaga. Ya, mencetak siswa yang memiliki keterampilan IT yang luar biasa. Nah, jadi sekolahnya bisa ngambil guru-guru ahli IT untuk dikembangkan di siswanya. Jadi perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, manajemen keuangan ini tidak lepas dari kegiatan aktivitas sehari-hari. Perhitungan keuangan, pengalokasian dana, pelaporan keuangan adalah sesuatu yang perlu disiapkan, tidak boleh loss tanpa ada apa. Ya, harus dipersiapkan betul-betul. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah ngerti? Sudah paham. Sudah paham, ya. Kalau sudah paham, ini sebagai tugas akhirnya membuat pelaporan keuangan sekolah dalam 1 bulan ya, sesuai dengan tujuan yang ada di sekolah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya sampaikan terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya dikonsep mulai awal sebagai tugas akhir. Ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.